Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 sampai Min Al-Falah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran PPKN kali ini, kita akan masuk pada materi bab 3, yakni tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subbab pertama yang akan kita kupas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di subbab pertama ini akan ada 2 topik materi yang harus kalian pahami. Yang nomor 1 yakni tentang hakikat konstitusi dan undang-undang dasar, dan yang nomor 2 yakni perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, langsung saja kita mulai membahas kedua materi ini. Ya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, merupakan kegiatan upacara bendera ya. Nah, dalam kegiatan upacara bendera, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan petugas pembaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Atau mungkin salah satu dari kalian pernah menjadi petugas yang membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kira-kira bagaimana proses terjadinya Undang-Undang Dasar ini sehingga kita bisa mendengarkannya atau membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar yang biasa kita dengar naskah pembukaannya atau kita baca isi batang tubuhnya ini memiliki proses yang cukup panjang. Nah, bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar tersebut kita akan bahas dan kita akan pelajari bersama. Namun sebelum membahas mengenai materi perumusan Undang-Undang Dasar, terlebih dahulu kita akan bahas mengenai hakikat konstitusi dan Undang-Undang Dasar, karena konstitusi dan Undang-Undang Dasar ini memiliki hubungan yang saling terikat. Hakikat konstitusi atau makna konstitusi itu sebenarnya apa sih? Nah, kata konstitusi ini dalam berbagai bahasa, yang pertama dalam bahasa Inggris ini berarti constitution, dalam bahasa Belanda konstituti, dalam bahasa Jerman Verfassung, dan dalam bahasa Latin constiture. Konstitusi ini dapat diartikan sebagai hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi konstitusi ini dijadikan hukum dasar dalam penyelenggaraan suatu negara, digunakan untuk mengatur pemerintahan, tugas-tugas lembaga negara, mengatur hak warga negara, dan juga pembagian kekuasaan lembaga negara. Jadi menjadi hukum dasar penyelenggaraan negara itu dinamakan konstitusi. Nah, apa tujuan adanya suatu konstitusi dalam negara? Jadi tujuan adanya konstitusi dalam negara yakni memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jadi diberikan pengawasan dan batasan ini agar penguasa negara atau pemerintah ini tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya yang dapat mengancam kepentingan rakyat. Jadi kalau sudah diatur dalam konstitusi, ini meminimalisir adanya kesewenang-wenangan dari para penguasa negara, seperti itu. Apakah penjelasan saya bisa dipahami sampai sini? Nah, untuk selanjutnya yaitu konstitusi ini dapat dimaknai dalam arti luas dan dalam arti sempit. Nah, kalau konstitusi dalam arti yang luas yaitu terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit ini diartikan sebagai hukum dasar tertulis saja, yakni Undang-Undang Dasar. Kalau secara luas konstitusi itu terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, sedangkan kalau arti konstitusi dalam arti yang sempit
ini hanya hukum dasar yang bentuknya tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Dan konstitusi tertulis ini bermakna atau berarti sebagai hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar contohnya. Maksudnya dari hukum dasar tertulis, yaitu isi dari hukum tersebut atau aturan-aturannya itu tertulis dalam suatu naskah. Jadi contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 itu ada wujud tulisannya dalam suatu naskah. Sedangkan konstitusi tidak tertulis, ini juga biasa disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Ini kalau konstitusi tidak tertulis, contohnya keputusan MPR yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Ini hasil atau keputusan MPR yang dihasilkan dari kegiatan musyawarah ini tidak dituliskan atau tidak dituliskan dalam suatu naskah atau lembaran negara, namun hasil dari keputusan itu tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan ketatanegaraan. Apakah sampai sini penjelasan saya bisa dipahami? Jadi pada intinya kalau konstitusi tertulis, itu konstitusi atau hukum dasarnya itu ada wujud tulisannya dalam suatu naskah, sedangkan kalau tidak tertulisnya tidak berwujud atau tidak ditulis dalam suatu naskah, namun dari hasil musyawarah atau keputusan tersebut tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan ketatanegaraan. Sampai di sini bisa dipahami ya penjelasan saya. Baik, selanjutnya yakni dapat disimpulkan bahwasanya Undang-Undang Dasar ini termasuk bagian dari konstitusi. Jadi kalau ditanya apa hubungan antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar, konstitusi ini merupakan hubungan antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar, yakni Undang-Undang Dasar ini termasuk bagian dari konstitusi. Karena tadi Undang-Undang Dasar ini termasuk di dalam konstitusi tertulis, yakni tertulis dalam suatu naskah. Jadi hubungannya adalah Undang-Undang Dasar termasuk dalam bagian konstitusi yang berfungsi mengatur penyelenggaraan negara. Sampai di sini bisa dipahami ya. Dan sebagai negara yang merdeka dan berdemokrasi, ini Indonesia juga memiliki Undang-Undang Dasar yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Adapun fungsi dari undang-undang ini memberikan panduan bagaimana pemerintahan ini akan dibentuk, para pemimpin dipilihnya itu seperti apa, kedudukan lembaga-lembaga negaranya bagaimana, hak dan kewajiban warga negaranya itu seperti apa, ini semuanya tercantum di dalam konstitusi atau di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu, Undang-Undang Dasar ini juga digunakan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi suatu negara ini harus memiliki suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, mengatur penyelenggaraan suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sistem hukum nasional, peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang tertinggi di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sampai di sini bisa dipahami. Baik, selanjutnya yakni kita masuk ke garis besar proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945
Ini terjadi di sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Kalau di sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni membahas tentang dasar negara, nah di sidang kedua dari tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945 ini membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar. Bisa kalian baca sendiri dari tanggal per tanggal, proses demi prosesnya itu seperti apa hingga tercetuslah rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini, BPUPKI di sidang keduanya membentuk 3 panitia kecil. Jadi, ada 3 panitia kecil yang dibentuk. Yang pertama mengenai Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ini bertugas merancang undang-undang seputar hukum ketika Indonesia merdeka nanti seperti apa, terus undang-undangnya bagaimana. Ini dikerjakan oleh Panitia Hukum Dasar. Kemudian Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Raden Abi Kusno Cokrosuyoso. Ini membahas mengenai atau mempelajari tentang alat pelindung negara nantinya seperti apa untuk menghindari ancaman gangguan hambatan yang seperti pembentukan tentara. Nah, ini dibahas di dalam Panitia Pembelaan Tanah Air. Jadi merumuskan atau merancang bagaimana tentang alat pelindung negara. Dan yang ketiga, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Ini bertugas untuk mempelajari keuangan dan ekonomi negara Indonesia nanti setelah merdeka. Di tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar menggelar sidang yang diketuai oleh Soekarno tadi ya. Nah, ini melaksanakan sidang dengan anggota 19 orang. Di hasil sidangnya ada 3, yakni membentuk panitia perancang atau Declaration of Right yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Kemudian bentuk negara kesatuan atau unitaris, dan kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden. Yang perlu kalian garis bawahi juga bahwasannya di sidang tanggal 11 Juli ini dibentuk lagi panitia kecil yang dinamakan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Jadi panitia hukum dasar yang melaksanakan sidang tadi hasilnya salah satunya membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Nah, Panitia Hukum Dasar tadi yang membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, ini bertugas merancang isi Undang-Undang Dasar. Jadi yang merancang Undang-Undang Dasar ini panitia kecil tadi, Panitia Perancang Undang-Undang. Adapun keanggotaan dari Panitia Perancang Undang-Undang ini ada 7 orang dengan diketuai oleh Mr. Supomo. Kalian bisa baca sendiri ya, anggota-anggotanya siapa saja. Di tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang tadi menyepakati beberapa hal. Yang pertama, lambang negara dan bentuk negara, yakni negara kesatuan. Kemudian mencetuskan sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang ketiga pembentukan panitia penghalus bahasa untuk memperhalus bahasa atau mempercantik bahasa dari rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo sendiri. Bisa dipahami ya? Kemudian di tanggal 14 Juli keesokannya BPUPKI menggelar sidang pleno yang beragendakan pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan. Jadi Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Antara lain, jadi ada 3, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan Undang-Undang Dasar. Jadi setelah di tanggal 13 Julinya, Panitia Perancang Undang-Undang ini menyepakati beberapa hal. Nah, di tanggal 14 Julinya, ini BPUPKI menggelar sidang pleno dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pun menyampaikan beberapa hal
ada 3 poin ini di bawah ini. Bisa kalian baca ya. Nah, isi dari batang tubuh yang disampaikan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada sidang pleno BPUPKI tanggal 14 Juli, ini ada 5 ya. Yang pertama, tentang wilayah negara Indonesia. Dan yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Dan yang ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Yang keempat, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih dan bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi isi batang tubuh yang disampaikan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ada 5 poin. Nah, untuk wilayah negara Indonesia, berdasarkan isi batang tubuh Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tadi, dalam peta seperti ini gambarnya, yaitu mencakup wilayah bekas wilayah Hindia Belanda dahulu atau wilayah jajahan Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara yang sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah Brunei Darussalam ini dulu termasuk wilayah negara Indonesia yang tercantum di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kemudian Timor Portugis atau yang sekarang wilayah negara Timor Leste dan pulau-pulau di sekitarnya. Bisa kalian lihat seperti ini dulu peta wilayah Indonesia berdasarkan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, rancangan Undang-Undang Dasar ini berjumlah 42 pasal. 5 pasal diantaranya adalah aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian di tanggal 15 Julinya, BPUPKI kembali menggelar sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Supomo selaku Ketua Panitia Kecil Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tadi memberikan penjelasan atas naskah Undang-Undang Dasar. Dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 1945 dengan suara bulat naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPUPKI. Selain itu juga usulan-usulan dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air juga diterima. Jadi dengan ini tugas BPUPKI pun dinyatakan berakhir. Nah, itu tadi materi proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila ada materi yang Ibu sampaikan kurang jelas, nanti kalian bisa langsung japri atau WA pribadi ke Bu Guru langsung, tanya bagian mana yang sekiranya tadi kurang dimengerti. Mungkin karena penjelasan saya terlalu muter-muter atau berbelit-belit ya, seperti itu. Saya kira cukup sekian materi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat. Sampai jumpa minggu depan di materi pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teruslah bersemangat dan selalu jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.